Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat. Coach Indra Safri hari ini dikabarkan akan mengumumkan 23 pemain timnas U22 yang akan diberangkatkan ke SEA Games di Thailand, di mana cabang sepak bola itu akan dimainkan lebih awal antara tanggal 3 sampai tanggal 18 Desember untuk SEA Games. Dan sepak bola adalah cabang yang paling digemari tentunya, dan semua negara ingin memenangkannya, meraih medali emas. Indonesia sebagai juara bertahan atau peraih medali emas 2 tahun silam di Kamboja ketika Rizky Ridho dan kawan-kawan meraih itu, dan kita mendapatkan emas setelah 32 tahun lamanya sejak SEA Games di Manila, dan kita meraih lagi medali emas, dan itu akan kita pertahankan nantinya. Dari pihak Kemenpora kalau nggak salah dia mengatakan bahwa target adalah perak, tapi saya pikir jangan perak lah, kita juara bertahan nanti malu-maluin kalau kita perak. Kita harus ke final dan juara, itu harus target yang kita canangkan, di mana ini akan diupayakan tentunya oleh Karek Arel dan kawan-kawan untuk bisa meraih hasil yang positif di SEA Games edisi kali ini. Nah, siapa 23 pemain yang akan diambil? Karena ada pencoretan, mungkin 8 pemain yang harus dicoret dari 31 yang ada, sehingga itu yang mendebarkan. Ya, Coach I sendiri mengatakan bahwa memang agak sulit. Ya, harus mencermati ini, ya, pemain-pemain yang akan dicoret untuk menentukan 23 yang akan diambil. Ada 23 itu dipastikan ada 4 pemain abroad kita. Satu diantaranya adalah Marcelino Ferdinand yang saat ini dipinjamkan dari Oxford ke AS Trenčín di Slovakia. Sudah ada lampu hijau, sudah dikatakan. Komunikasi terus berlangsung antara PSSI ya dengan pihak klub, dan klub akan mengizinkan dia. Tapi Marcelino konon dikabarkan akan bergerak langsung ke Bangkok, tidak ke Jakarta, dan itu yang nantinya dipastikan pada hari ini sebelum akan diumumkan. Kalau tidak hari ini mungkin besoknya, tapi mungkin saja ada hari ini, karena mestinya kemarin tim ini akan berangkat ya itu pada tanggal 27 ini untuk lebih cepat menuju ke Bangkok ya untuk persiapan SEA Games. Dari 4 pemain itu, pemain abroad yang seperti juga sudah dikatakan oleh Ketua BTN dan juga manajer tim Pak Sumarji, bahwa selain Marcelino ada Ivar Jenner, ada Mauro Silstra, dan Dion Marks. Memang diharapkan juga bahwa tim Hypens akan ikut bergabung bersama dengan Adrian Wibowo, dan Adrian Wibowo sudah mengatakan bahwa dia siap untuk bisa bermain dengan timnas SEA Games. Ya, surat menyurat, ya, hubungan komunikasi sudah berlangsung, tapi belum bisa dipastikan. Ya, Indra Safri sendiri mengatakan bahwa ada upaya itu, tapi belum bisa dikatakan bahwa mereka akan bersedia. Sementara ini baru 4. Nah, antara Lino, ya, kemudian Dion, Mauro, dan Ivar. Nah, mereka sekarang masih di luar dan nantinya akan bergabung pada akhir. Diperkirakan 30 November ini mereka akan datang bersamaan untuk ada di Bangkok. Itu paling lambat ditunggu pada tanggal 1. Karena kita akan bermain pada tanggal 5 Desember itu menghadapi Singapura. Indonesia ada di grup C, Singapura, ada Filipina, ada Myanmar. Ya. Dan dalam jadwal tanggal 5 kita tampil pertama lawan Singapura. Singapura lagi terobsesi saat ini karena tim senior mereka lolos ke Piala Asia. Tentunya juga bahwa tim U22 mereka ingin mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh tim senior mereka setelah begitu lama menunggu 41 tahun. Akhirnya mereka mengikuti jejak Indonesia yang sudah lebih dulu ya hadir di Piala Asia, dan sekarang sebagai tetangga di Asia Tenggara mereka lolos. Luar biasa bagi Singapura, makanya ini harus hati-hati bahwa tim muda mereka ingin mengikuti langkah itu. Tetapi kita lebih, kalau saya katakan lebih mewah ya kali ini. Bahkan secara komposisi pemain ini bagus untuk saat ini. Jika Marcelino ada di dalam, Ivar Jenner, Mauro Silstra, dan Dion Marks. Syukur-syukur kalau memang Adrian bisa bergabung bersama dengan tim Hypens, akan lebih kuat tentunya. Ya,
Dan sudah bisa ditebak nama-nama seperti Muhammad Ferrari, Kadek Arel itu pasti akan, Dava Fasya pasti akan masuk, Cahya Supriyadi juga bisa akan masuk di dalam. Doni Pamungkas, ya saya pikir akan ada juga di dalam tim. Tony Firmansyah, Alkan Fikri, ya Robi Darwis, Kakang Rudianto pasti akan masuk juga di dalam. Rafael Struik, Jens Raven, ya ada Arjuna juga, Ananda Raihan Hanan, semua pasti akan ikut masuk di dalam tim yang dibesut oleh Coach Indra Safri ini. Makanya kalau saya lihat, kalau dari daftar dari nama-nama, ini nama-nama yang bagus semua. Dan pasti bagi Thailand, bagi Vietnam yang akan menjadi lawan kuat kita. Karena dua negara ini kan kemungkinan akan menghadapi kita di semifinal atau di final. Karena Thailand sendiri kan ada rasa penasaran terus. Ketika kita mengalahkan mereka dengan 5-2 di final 2 tahun lalu SEA Games, mereka ingin melakukan itu pembalasan ketika mereka menjadi tuan rumah. Tetapi melihat dengan komposisi pemain kita yang bagus, yang kuat, ya bahkan semua lini, ya ini pasti Thailand juga akan berpikir. Mereka mengikuti perkembangan tim kita, terutama dalam 2 pertandingan terakhir melawan Mali. Ya, dan kita bisa melihat pertandingan kedua saat bermain 2-2 di Pakansari itu menggambarkan bahwa ini tim yang baik. Itu belum ada Marcelino di sana. Tetap dipimpin oleh kapten ke-11 Ivar Jenner. Jadi penunjukan kapten juga terhadap Ivar Jenner itu saya bilang langkah yang tepat dilakukan oleh Coach Is. Dia yang orang paling tepat, sangat berpengalaman bermain tim senior, visi bermain sangat bagus, teknik skillnya oke, passingnya baik sekali, dan memang cocok sebagai leader, sebagai pemimpin. Makanya pelatih Mali juga, Fauzinia Diawara juga memuji bahwa Indonesia punya pemain yang sebagus ini seperti Ivar Jenner. Mereka akui bagaimana kualitas dari Ivar Jenner. Ya, jadi dia memang pantas untuk mengendalikan, untuk memimpin di tengah, menjadi jenderal di tengah, ya, untuk mengatur ritme permainan tim kita. Ya, itulah keistimewaan dari tim kita karena kita punya Ivar Jenner. Tinggal siapapun yang akan digabungkan oleh Coach Indra di tengah, itu menjadi urusan bagi Coach Indra untuk bisa melihat siapa yang cocok. Kemarin ada Rivaldo Pakpahan yang dimainkan di sana. Ya, belum kelihatan ada Arkan Fikri, belum. Nah, masih mungkin ada bermasalah dengan kondisi kebugaran. Tapi diharapkan nanti di SEA Games semua sudah siap tempur dan kita akan menantikan komposisi di tengah seperti apa untuk bisa mendampingi seorang Ivar Jenner. Jika Marcelino ada, maka Marcelino akan ada sebagai seorang gelandang serang. Jadi ini sangat kuat tim kita. Kalau bermain pun dengan formasi apa saja, 3-4-3, ya 4-2-3-1, 4-3-3, semua bagus. Ya, dengan Mauro yang ada sudah mencetak gol pertama di tim nasional saat menghadapi Mali, kemudian dibantu oleh Marcelino dan Rafael Struik di depan, ini akan sangat kuat. Ya, bagaimana lini serang kita yang baik sekali. Ya. Semoga semua akan tiba dengan baik di Bangkok. Ya, ketika Coach Is mengumumkan nama-nama pemain dan mereka akan bergabung, yang saya bilang tadi yang 4 pemain itu dengan kondisi yang baik tentunya, tidak ada masalah di saat akan menghadapi laga pertama melawan Singapura, karena setelah tanggal 5 teman-teman, tanggal 8 itu kita akan bertarung lagi melawan Filipina. Nah, kemudian tanggal 11 kita akan bertarung melawan Myanmar dalam pertandingan terakhir di grup C. Ya, ada 3 grup tentunya, kita ada 4 tim, sementara grup A dan B masing-masing 3 tim. Juara grup langsung lolos. Satu lagi akan diambil runner up terbaik untuk membentuk jadi 4 tim yang akan berlaga di semifinal sebelum menuju ke final. Semoga kita bukan saja lolos sebagai juara grup dan lolos ke semifinal, tapi juga melangkah ke final dan mengamankan kembali medali emas di cabang sepak bola. Dan kita melakukan itu secara back to back setelah Kamboja kemarin dan sekarang di Thailand, di Bangkok. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.